Ya, baik saudara dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami pada kesempatan hari ini tanggal 26 Juni 2024 sedang berada di kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat untuk mendapatkan atau mengkonfirmasi beberapa informasi-informasi pengawasan pemilu yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten Sumba Barat untuk pemilu kada 2024 mendatang. Dan saat ini juga pada tanggal 26 Juni 2024 ini Bawaslu Kabupaten Sumba Barat melakukan launching terhadap tahapan dan pengawasan pencoklitan pemilu yang dilaksanakan oleh pihak Bawaslu. Dan seperti apa sebenarnya pengawasan pencoklitan ini, kita juga sudah bergabung dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, Pak Papi Jurumana. Selamat siang Pak Papi. Selamat siang Pak Ketua, terkait tentang pencoklitan pengawasan pemilu yang hari ini itu di-launching, di mana juga di-launching posko pengaduan pencoklitan. Ini seperti apa nih Pak Ketua? Baik, kami sendiri sudah melakukan pengawasan pencoklitan dari tanggal 24 ya. Itu dilakukan secara langsung oleh Panwas Desa Kelurahan yang tersebar di 6 kecamatan dan 74 desa kelurahan. Dan saat ini mereka sementara melakukan pengawasan langsung kepada petugas pendaftar pemilih atau Pantarwi dalam melakukan pencocokan dan penelitian dalam mengunjungi rumah ke rumah. Dan untuk membekali mereka, kami sudah memberikan penguatan kapasitas, kami memberikan alat kerja yang menjadi dasar untuk melakukan pengawasan dan juga memberikan formulir untuk mengisi apa-apa yang mereka harus awasi selama pelaksanaan pencoklitan yang dilangsungkan dari tanggal 24 Juni sampai 24 Juli tahun 2024. Nah, hari ini secara serentak kami melakukan launching kawal hak pilih, terutama dalam masa pencoklitan. Nah, dari launching kawal hak pilih ini kami berharap juga masyarakat menyampaikan aduannya atau siapa saja yang merasa terlewati dalam masa pencoklitan, sehingga seluruh masyarakat Sumba Barat yang memiliki hak pilih dapat terdaftar di hak pilih. Kami Bawaslu bersedia lewat posko aduan untuk menampung seluruh pengaduan masyarakat yang dalam masa pencoklitan itu terlewatkan rumahnya atau mungkin tidak ada namanya nanti dalam pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh KPU. Nanti teknisnya akan disampaikan juga oleh Ibu Kodim Papidoha, Ibu Sri Demo. Baik Pak Ketua, saya akan mengkonfirmasi langsung secara teknis terkait tentang diberikan pengaduan oleh masyarakat kepada pihak Bawaslu untuk kemudian itu menjadi pengaduannya yang bersifat saran dan kritikan. Dan pendengar, saya sudah bergabung dengan Ibu Sri Dimu, juga akan menjelaskan tentang teknis operasional daripada pengaduan yang dibuka oleh pihak Bawaslu. Selamat siang Ibu Sri. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Jerry. Baik, Ibu Sri, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua bahwa terkait tentang posko pengaduan tentang bagaimana masyarakat memastikan hak pilihnya itu terdaftar dan tidak terdaftar, itu pihak Bawaslu Kabupaten Sumba Barat juga membuka posko aduan. Ini secara teknis nih, operasional posko aduan ini seperti apa nih Ibu Sri? Baik, terima kasih Pak Jerry dan juga seluruh pendengar RRI. Kami perlu menyampaikan bahwa hari ini tanggal 26 Juni 2024 ya, posko aduan masyarakat kawal hak pilih sudah di-launching, yang artinya sudah dibuka Bapak Ibu. Dan posko aduan ini tidak hanya dibuka di kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, tetapi juga posko aduan di tingkat kecamatan masing-masing di 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat.
Nah, ada beberapa hal yang bisa masyarakat sampaikan dalam pengaduannya. Yang pertama, yakni penyampaian terkait tata cara atau prosedur yang dilakukan oleh Pantarlih yang mungkin tidak sesuai dengan prosedurnya. Itu dapat diadukan ke kami, ke Bawaslu. Kemudian yang kedua, apabila masyarakat belum terdaftar atau namanya tidak ada di dalam daftar pemilih, kemudian tidak didatangi oleh Pantarlih juga, itu boleh menyampaikan aduannya kepada kami. Dan yang ketiga juga adalah terkait pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, tetapi mungkin masyarakat mengetahui, misalnya yang sudah meninggal atau yang sudah beralih status menjadi TNI Polri ataupun sebaliknya yang sudah pensiun, itu bisa disampaikan aduannya kepada kami di Bawaslu, di kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat dan juga di kantor Panwascam di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumba Barat. Begitu Pak Jerry. Baik Ibu Sri, terima kasih atas penjelasan teknisnya tentang bagaimana proses aduan di posko aduan untuk pengawalan hak pilih yang dibuka oleh pihak Bawaslu Sumba Barat. Mungkin terakhir Pak Ketua, ada himbauan untuk masyarakat Sumba Barat dalam rangka mengikuti secara bersama-sama dan termasuk bagaimana mengajak masyarakat Sumba Barat untuk memantau tahapan pemilu yang sedang berlangsung untuk pemilu kada 2024 nih. Baik, terima kasih Pak Jerry, terima kasih teman-teman dari RRI. Pertama-tama kami Bawaslu Sumba Barat menghimbau seluruh masyarakat Sumba Barat, terutama yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, untuk menyiapkan data diri agar teman-teman dari KPU, dalam hal ini Pantarlih, melakukan pendataan, pencocokan, sehingga teman-teman Pantarlih memudahkan untuk mengambil data dari setiap kepala keluarga. Jadi yang disiapkan itu KK dan KTP di setiap rumah yang dikunjungi oleh Pantarlih dan diawasi langsung nanti oleh teman-teman Panwas Desa Kelurahan. Yang berikut kami juga meminta dukungan kerjasama dari teman-teman KPU Kabupaten Sumba Barat bersama seluruh ad hoc yang ada untuk kita selalu membangun koordinasi dalam melakukan pencocokan dan penelitian untuk data-data pemilih kita, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan data pemilih yang baik demi dan untuk menyukseskan pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sumba Barat ini. Itu saja yang kami himbau untuk masyarakat umum. Baik Pak Ketua, terima kasih atas beberapa penyampaian dan himbauannya juga disampaikan tadi oleh Ibu Sri, Pak Papi dan Ibu Sri terkait tentang proses pengawasan tahapan pemilu yang berlangsung di Kabupaten Sumba Barat. Dan pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada kesempatan kali ini di edisi 26 Juni 2024. Saya Jirlende mohon pamit dari hadapan Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.